Lanjut dulu ke muskulo ya. Muskuloskeletal sama kita ukur tanda-tanda vital. Nah ini saya harus pastikan kembali karena kemarin masih banyak yang salah dalam pengecekan. Kita tempatkan stetoskop. Boleh sambil duduk ambil kursi situ kalau pegel. Ibunya aja kuat. Enggak, saya lagi hamil aja kuat. Ih, Dede waktunya Dede. Nggak usah. Nanti saya duduknya pas lihat demonstrasi ya. Oke, gini. Ini nggak usah dipegangin kayak gini, nggak bakal kemana-mana. Ya. Ini, ya. Nah, di radialisnya kita cek. Nah, kemudian pompa kan. Nah, ini pada saat ditanya, misalnya pasien kan hipertensi dan stroke. Nih, ya. Kemudian sampai 160 masih kedengeran detaknya. Kalau kita, apa yang harus teman-teman lakukan? Tambah lagi, Bu. Tambah berapa tuh? 20 sampai 30. Jadi jangan patok hanya karena di sini 160 di paling atas. Jadi kalian stop di situ, enggak. Karena pasien-pasien dengan stroke, hipertensi itu kan bisa lebih dari itu, ya. Tambahkan lagi 20 sampai betul-betul enggak kedengar. Ya, baru kita stop, baru kita turunkan perlahan-lahan untuk mengecek mendengar sistol. Oke? Ya, itu ya prinsipnya ya yang harus dipahami oleh teman-teman. Bu, itu nanti tanpa stetoskop ininya di nadi aja, Bu ya? Nggak pakai stetoskop, harus pakai stetoskop. Nggak ada yang mengajarkan tidak menggunakan stetoskop karena kamu tidak akan terdengar diastolnya. Ya, jangan ditiru ya Bu, enggak Bu, nggak bisa lagi gitu. Jangan ditiru yang salah. Ya, ya cepat tapi nanti fatal. Ternyata teman-teman dapat pasien hipertensi krisis. Dia tekanan darahnya 220, kalian kedengeran cuma 120, bayangkan bahaya dong. Ya diastolnya nggak kedengeran, ternyata diastolnya per 110. Kalian keceknya cuma per 60 atau 100, bahaya. Tahu-tahu pecah pembuluh darah nggak ketahuan, udah zolim loh sama pasien. Lazimnya saya pegang aja. Ya, jadi jangan sampai merugikan pasien. Ya. Apa namanya, kita lakukan sesuai dengan SOP, sesuai dengan ininya, supaya aman ke pasien, aman ke kita. Aman di dalam pasien. Aman di dalam Tidak ada yang pasien. ngajak. Kemudian tekuk, luruskan, coba gerakan ke sini. Aduh, hati-hati dong Pak. Ya. Kemudian diputar, bisa diputar. Oke. Awas Pak. Terlalu bersemangat. Oke, kemudian gini. Tangira aja. Ya, kaki pun sama ya. Kaki pun sama ya. Berbarengan itu. Ya. Satu-satu. Gantian. Ya, kalau saya daripada buka, mendingan langsung sepaket gitu ya. Oh, Habis tangan langsung kaki gitu ya. iya bisa habis tangan langsung kaki. Kemudian, Jangan nah tapi kan di sininya ke tangan sama kaki. Nomor 7 itu kan berarti langsung dilakukan bersamaan. Ya. Kemudian apakah pasien mengalami nyeri pada otot pada saat membuka baju, menggerakkan badan, naik turun tangga, berjalan, ya itu mah diinspeksi saja. Lanjut ke nomor 8. Ada kesulitan berjalan, naik turun tangga, membuka baju, membuka pakaian, ya. Kemudian simetrisitas dan postur. Ini bisa kita cek bersamaan. Ya. Ya, saya kasih contoh yang case pertama adalah yang pasiennya bisa berdiri dulu ya. Oke. Sok berdiri dulu. Sini. Ada ke sebelah sana. Kita ngecek simetrisitas dan postur. Simetrisitas dan postur. Simetris apa enggak? Posturnya kita lihat tampak depan, samping, dan juga belakang. Oke, simetris itu bisa kita lihat satu dari sini. Ya. Ya. Kalau misalnya seperti ini lurus berarti dia simetris. Ada juga kan yang dia gini. Ada. Tadi saya naik motor ada pasien dia ininya kayaknya mungkin dislokasi ya. Jadi dia gini jalan ya, aduh langsung balik. Langsung balik ya. Ya. Tuh. Ya. Ya, jadi tadi saya lihat ya asli.
pagi-pagi ya, itu nggak simetris berarti kan, itu padahal tampak jauh, apalagi kita lihat tampak dekat pasti akan lebih kelihatan ya. Jadi simetrisan tubuh itu bisa kita lihat pertama dari bahu sini, simetris apa enggak. Kemudian kita langsung bisa lihat postur ya, depan, samping, sama belakang. Depan itu bahu, ada pembengkakan enggak, artinya dia ada yang berbeda satu sisi gitu ya. Kemudian apalagi kalau yang tampak depan katanya ada pembengkakan pada otot bahu, bengkak pada lutut, Pembesaran otot bahu. pembesaran otot bahu, Bengkak pada bengkak pada lutut. lutut kan kita ngecek keseluruhan nih dari atas sampai bawah kan. Bengkok atau tidak. Bengkok apa enggak, kan ada pasien anak-anak misalnya rahitis kan dia bentuknya kayak gini ya. Ya, ini bahunya ya. Gini atau dia ngebentuk gitu kayak pasien kena polio ya. Nah, gitu ya. Kemudian tampak samping. Keadaan tulang servikal kamu gini. Nah, kalau tampak samping kita telusur nih. Ini kan servikal, ini torakal 1 sampai 12. Kemudian lumbal, kemudian sakrum. Ya. Kita telusur servikalnya lurus enggak, torakal ya. Ini pasti kalau enggak, pasiennya enggak dibuka bajunya ya nggak akan kelihatan. Jadi kalau ini harus dibuka bajunya. Ini mau sama ya. Buka ya, buka aja katanya tuh. Biar kelihatan. Biar totalitas. Aurat Lah, aurat laki-laki kan beda sama perempuan. Pasti bukanya. Lumbal, ini servikal, torakal, lumbal sampai ke sakrumnya lurus kan? Ya, dia nggak ngebentuk huruf S, atau dia tidak begini, ya, atau dia tidak gini. Kalau ke belakang sih, kalau dia begini, itu namanya kifosis. Sorry ya, kalau ke depan begini, lordosis. Kalau dia begini, nanti agak begini nih, bengkok itu skoliosis, ya. Lordos, ini kifosis, lordosis, skoliosis. kelihatan kok. Kalau ini kan masih lurus, boleh kita ini masih lurus tuh, ya. Itu yang gak digituin juga. Oke, kemudian tampak belakang. Tampak belakangnya apa? Tidak ada kelainan tulang belakang. Udah tadi. Kelainan tulang belakang sama ya. Kalau kelainan tulang belakang kan Perubahan bentuk. iya, bentuknya, ininya ya. Mungkin dia akan busuk atau misalnya dia ke depan ya. Atau dia tadi ngebentuk huruf S, itu kelainan tulang belakang. Termasuk ada bentuk kaki yang abnormal. Nah, bentuk kaki abnormal tuh bisa apa namanya? Nyambung ke nomor 15 nih, iya. Tadi apa? Clawfoot, hammer dengan Ada tahu di belakang. harus. Yang seperti apa sudah pernah ada di modul KMB 2. Ya, yang kayak gimana katanya? Kayak gimana Adi? Kaki cakar gitu tuh, kayak cakar Itu apa? sama bengkak. Terus Kalau itu jari yang kayak Jari lubang ini. itu tuh. Bengkak ke samping. Iya. Iya, kalau di gambar Bang. karkut. Kalau Telapaknya apa? Nah, telapaknya kaki. Ini rata tipis, terus agak dia gini, ya. Harusnya kan kalau kita gini, ini mah gini dia, ya, karkut. Ya, jadi perubahan bentuk kaki, ya, dari setiap kita mengecek postur itu nyambung ke nomor 15, ya, yaitu adanya deformitas pada kaki. Ya, jadi udah tuh nomor 15-nya pasti sudah kita checklist. Kalau teman-teman bisa menyebutkan itu, ya. Iya, jadi teman-teman ngecek postur. Kita pakai baju lagi kasihan. Angin nanti itu. Selesai. Mengkaji postur depan, samping, belakang. Kemudian di situ kan ada perubahan bentuk kaki ya. Sambil nyebutin nomor 15 itu sudah di checklist dari nomor 12 sampai 15. Mantap. Iya, mantap kan? Mantap. Aman-aman. Mantap aja Mama. Kemudian boleh tiduran lagi. Ini yang bisa digabung juga nih. Kita ngecek. Ini saya ambil yang emang teman-teman bisa gampang ininya ya. Kalau tadi kan postur sama simetrisitas bisa dicek bersamaan tuh. Nah, itu kalau posisinya tadi berdiri ya. Kalau pasiennya nggak bisa berdiri gimana? Simetrisitas ukurnya gimana? Duduk miring. Mika Miki. Itu ngeceknya
biasanya pada pasien fraktur kita ingin tahu dia ada pemendekan tulang atau enggak. Posisi dari supin mesin. Oh nanti ini pasti simetrisitas saya. Nah ini tadi kan posisinya adalah mengukur simetrisitas, mengecek simetrisitas kalau pasiennya dalam posisi berdiri. Kalau pasiennya nggak bisa, kita tetap bisa ngecek ini bahunya simetris enggak. Bagian sampingnya kalau pasien mampu untuk miringkan berarti lihat dimiringkan daerah sama vertikalnya, torakalnya dan lumbalnya. Tapi kalau nggak mampu ya nggak usah ya. Kemudian tampak belakangnya juga sama seperti itu. Nah, untuk mengecek simetrisitas misalnya pada kasus fraktur, ini ada pemendekan tulang apa enggak sih gitu ya. Kita bisa ngecek dengan mengukur menggunakan meteran ya. Coba ulang sih. Kalau kamu patah tulangnya satu di sebelah kanan, pas jalannya akan lurus nggak? Kan? Nah artinya kan itu ada yang pendek tulangnya kan, karena ada yang nggak rata. Ya, menjat benar. Misalnya, sam tulang. Nah ini dari mana? Dari Krista iliaca, dari Krista iliaca. Krista iliaca atau tulang panggung sini nih ya. Kita tarik garis ke malleolus medialis. Nah, malleolus medialis. Bukan yang sampai ini. Malleolus medialis tuh yang depan mata kaki. Ini kan mata kaki nih. Nah, ada tulang depan mata kaki ini, ada tulang juga kan? Itu namanya malleolus medialis. Jadi bukan keluar sini ya, tetapi ke dalam. Ini ya, gini ya. Nah, ini kan incinya dulu di atas, kemudian kita balik. Oh, berarti 88 tuh ya. Begitupun yang sebelah sama. Ya, kita balik sama 88 juga berarti simetris. Ya. Kalau nggak simetris misalnya yang sini 89, situ 88, berarti ada timpang 1 cm kan? Nah, berarti itu ada pemendekan tulang bisa jadi ya. Pemendekan tulang ya tadi misalnya karena pasien fraktur cedera ya harus disambung kan? Ini kan nggak mesti harus operasi, tergantung dari jenis fraktur. Ya. Oke. Lagi sudah itu simetrisitas. Sekarang kita yang bisa disatukan lagi adalah pasien berubah posisi dari supinasi ke sipin kemiring, kemudian dia nanti berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Digabung ya, biar cara berpikirnya cepat langsung gitu ya, nggak lupa gitu ya. Oke, coba Pak miring. Nah, jangan langsung berat begini yang aja ya. Hati-hati Pak. Pak coba tempat tidurnya di atas dulu. Coba Pak pegang situ. Tepung 1 gitu ya. Tanya, ini bisa nyambung ke nomor berapa tuh? Nomor berapa? 18. Jadi pada saat berubah posisi berpindah dari tempat tidur ke kursi roda, plus nanti mengecek gaya berjalan, itu kita tanya semuanya apakah pasien ada nyeri, ya ekspresinya, respon pasiennya, apakah pasien ada nyeri, apakah pandangannya kabur, mual, nggak nyaman, pusing, ya berkunang-kunang gitu ya. Itu kita tanyakan ya. Oke, itu tadi perubahan dari posisi supinasi ke sim. Sekarang berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Sama ya. Pasien juga kita tanyakan sama kayak tadi ekspresinya. Kemudian gaya berjalan, sok turun lagi ke sini. Udah 3 tuh ya, gaya berjalan, kemampuan berroda, sama berubah posisi udah dapat 3 poin. Plus tadi ekspresi udah dapat 4 poin. Tuh, mantep kan? Oke, sini. 95 lah. Oke, jalan, coba dikasih jalan. Ngadep ke depan. Kita posisi di pinggir pasien. Jalan. Apa yang kita lihat? Oke, balik lagi aja nih. Balik kanan. Fashion show. Oke, jalan lagi. Oke, apa yang kita lihat pada saat berjalan? Simetrisan. Gaya berjalan. Apakah lurus? Apakah misalnya terseret-seret? Gaya berjalan.
gitu kan? Ya, disertai dengan ekspresinya tadi Ekspresi. sama yang enggak, Pusing, pandangan kunang- kabut, kunang-kunang. ini tuh kita tanyakan. Ya, ini berarti udah sepaket tuh ya. Ya. Berapa pak? Kemudian luka fraktur. Ya, luka fraktur. Kalian gabung sama satu lagi supaya nggak lupa adalah luka tekan. Luka tekan. Ya, sama-sama luka kan? Kalau luka fraktur, misalnya apa? Luasnya, ya, panjang kali lebarnya berapa? Kemudian ada hematom atau enggak? Ada kemerahan atau enggak? Ada tanda-tanda infeksi atau Tidak. yaitu luka fraktur. Sekarang kalau luka tekan itu terjadi pada daerah tonjolan Tulang. bisa di sini, ya. Kepala juga bisa ya. Kepala, sini apa namanya? Bahu. Kemudian apa ini teh? Sikut. Ya. Kemudian bagian panggul, fibula, tumit. Ya. Itu kalau misalnya posisinya terlentang. Kalau miring nanti pokoknya di daerah tonjolan-tonjolan tulang. Ya, luka beres tuh, ya. Kemudian kekuatan otot. Sama, kekuatan otot lakukan tangan dan Kaki. Itu yang nomor 17 tadi ya. Jalan. Kemudian berikutnya adalah nomor 20 dislokasi. Haji ada dislokasi atau kontraktur, ini mah inspeksi saja ya. Dislokasi itu kan berarti ada berpindah kan, tapi dia nggak patah ya, ngegeser gitu ya. Ngegeser biasanya ini nih, yang suka ngegeser ini bahu, terus ya, Jalan kaki ya. rahang sama ini panggul. Panggul. Kalau pada lansia ini nih, ya ngegeser. Biasanya dia karena posisinya nggak betul, jatuh atau enggak kebentur dikit, ngegeser ya, gitu tulangnya. Kemudian fleksi ekstensi lutut. Caranya gimana? Kayak angkat Pak, ditekuk-tekuk, tekuk sudut bentuk sudut 90. Oke, ini ceritanya saya nggak ini ya, saya hanya instruksikan ya. Kemudian dorong ke arah dalam. Ini rotasi namanya, rotasi dalam, rotasi luar, ya. Ini ya, fleksi sampai sudut 90, rotasi dalam, rotasi luar, ya, gitu. Itu yang nomor berapa tuh? 23. Kemudian patellar tap. Patellar tap kita regangkan begini. Kalau dia ada efusi, biasanya dia ada gelembung, cairan, atau dia kopong ya. Kopong emang. Ya, kalau ini kan masih utuh mineralnya. Kalau lansia, ya, gitu. Kalau lansia biasanya dia lebih kopong. Wah, nggak ada anu. Sindroma kompartemen. 5P. 3P ya, bukan 5P yang ini. Sebetulnya bisa 5P, cuma yang khasnya adalah 3. Yang pertama adalah nyeri hebat, Main. kemudian pulseness atau tidak teraba nadi, ya, atau nadinya lemah, Lemah. sama palor, Palor pucet. Oh. ya. Yang parestesia sama paralisis itu jarang terjadi. Satu Palor. nyeri hebat, Nyeri kedua hebat. nadinya teraba lemah atau sama sekali Tidak tidak teraba. teraba. Yang ketiga adalah Palor. palor atau Pucat. pucat daerah sekitar yang mengalami cederanya, ya. Kemudian sensasi sensori seperti tadi juga boleh yang titik dermatom ya, atau di daerah sekitar luka frakturnya atau yang cederanya. Jangan di daerah yang frakturnya kalian itu ya. Minimal misalnya di daerah ini dibebat, ininya yang kita cek nih. Sekitaran sininya masih teraba nggak? Ya. Pakai apa? Boleh pakai monofilament tadi, ya. Atau boleh pakai apa yang tajamnya ada di sini, disediain peniti. Jarum boleh. Cas. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu?